Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Manusia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya, untuk yang belum, tolong saudara jangan lupa untuk subscribe dan juga untuk klik itu like-nya, serta klik itu loncengnya, serta untuk share video ini kepada teman saudara sebanyak mungkin. Dan kalau saudara merasa terbeban untuk mendukung pelayanan ini, saudara bisa mengirimkan persembahan kepada alamat bank yang ada di bawah ini, ya. Dan kalau saudara ingin belajar lebih lanjut, lebih mendalam tentang iman ortodoks, kami punya program namanya Katekisasi Nasional. Saudara bisa telepon Romo Yakobus yang nomor teleponnya juga ada di bawah ini. Minta supaya saudara didaftarkan kepada program Katekisasi Nasional ini. Hanya saya ingatkan, Katekisasi Nasional ini hanya diperuntukkan orang yang memang betul-betul ingin belajar ortodoks dan ingin menjadi bagian dari gereja ortodoks. Kalau saudara hanya coba-coba dan hanya ingin belajar secara ilmiah, saudara nggak bisa masuk di situ, karena ini memang pelayanan untuk orang yang mau menjadi ortodoks, ya. Kalau saudara hanya ingin belajar secara akademis saja, hanya ingin tahu saja, ya sudah cukuplah belajar dari video-video saya ini yang ratusan jumlahnya, banyak sekali. Saudara bisa belajar dari awal kalau mau, ya. Saya dari situ saja. Tapi kalau saudara ingin belajar lebih formal, kami punya program sekolah tinggi teologi ortodoks yang diampu oleh Bapak Artemius Thomas Matulesi. Saudara bisa telepon Romo Yakobus yang sama tadi, minta untuk dihubungkan dengan Bapak Artemius untuk menanyakan seluk-beluk mengenai sekolah ini. Jangan tanya saya ya, nanti jangan tanya di Messenger atau apa, sebab saya tidak tahu apa-apa. Ini teknisnya Pak Artemius yang mengurusi. Saya hanya mengajar di situ, oke? Jadi kalau Anda kalau masalah sekolah teologi jangan tanya saya, tanya ke Pak Artemius. Nah, juga sebelum saya lanjutkan, saya ingin menawarkan kami mempunyai banyak buku-buku. Ya, ada yang karangan saya, ada yang karangan orang lain, ada yang terjemahan, ya, ada yang karangan saya sendiri, ya. Nah, ini kalau saudara ingin memilih buku-buku yang saya tulis atau buku-buku terbitan kami, saudara bisa menelpon Ibu Theodora, ya. Ini nomornya 0812-8959-8568, ya. Saudara bisa minta di sana. Dan kalau saudara ingin mengunjungi atau ingin beribadah dengan kami, nanti di akhir dari setiap video kami ini selalu akan kami daftar alamat-alamat dari parokia kami dan komunitas-komunitas yang ada di beberapa tempat. Saudara lihat di sana, nanti kunjungi tempat yang mungkin dekat dengan saudara. Kalau memang di tempat saudara belum ada dan saudara ingin tempat saudara ada perintisan, saudara bisa telepon Romo Yakobus, nanti kita rundingkan bagaimana kita mulai merintis di tempat saudara, ya. Nanti mungkin salah seorang dari kami akan diutus untuk ke sana untuk mengajar di tempat itu. Oke? Baik. Mari kita lanjutkan pertanyaan ini. Pertanyaan masih berasal dari saudara Christian Yohanes Romengan. Pertanyaannya singkat. Apakah definisi Roh Kudus? Roh Kudus itu tidak ada definisinya. Pertanyaannya bukan apakah definisi Roh Kudus, pertanyaannya harusnya siapakah Roh Kudus? Kan saya tidak bisa tanya, apakah definisinya Kristen Yohanes Romengan? Gimana memberi definisi? Ya tidak bisa. Sebab Roh Kudus itu adalah rohnya Allah yang ada di dalam diri Allah. Seperti roh saya ada di dalam diri saya. Gimana mendefinisikan roh itu? Tidak bisa, ya. Hanya diketahui siapa Roh Kudus itu. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Nah, rohnya manusia ada dalam diri manusia. Maka seanalogi dengan itu, terus demikian pula lah tidak ada orang yang tahu
apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, demikianlah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Sebagai rohnya manusia, sebagaimana rohnya manusia ada di dalam manusia, demikianlah rohnya Allah ada di dalam Allah. Dan rohnya Allah ini adalah prinsip kehidupan yang melaluinya Allah memberi kehidupan dalam penciptaan. Coba kita baca di dalam Ayub pasal yang ke 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Inilah bentuk puisi, berarti namanya puisi paralelisme. Kebenaran yang sama diucapkan dengan istilah yang berbeda. Roh Allah telah membuat aku. Nafas yang maha kuasa yang membuat aku hidup. Berarti kalau itu roh Allah itu apa? Ya, nafas yang maha kuasa. Itu sebagaimana kita punya nafas ada dalam diri kita. Dan bukti bahwa kita masih hidup punya roh ada nafasnya. Demikianlah bukti bahwa Allah hidup itu ada rohnya yang juga disebut nafasnya. Dan melalui rohnya ini Allah memberi kehidupan. Maka dikatakan prinsip hidup. Secara teologis disebut ini prinsip hidup ilahi. Oleh karena itu Allah menciptakan dunia ini melalui dua hal yang ada dalam dirinya. Rohnya, firman-Nya, dan rohnya. Coba kita baca di dalam Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Nah, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, terus? Oleh nafas dari mulutnya segala segala tentara langit itu bintang-bintang, planet-planet itu tentara langit, ya. Jadi oleh firman Tuhan langit dijadikan, dan oleh nafas dari mulutnya, siapa ini kalau gitu? Ya, rohnya tadi. Segala tentaranya. Jadi Allah menciptakan, Allah yang esa itu menciptakan segala sesuatu melalui firman, memberi hidup pada segala sesuatu melalui rohnya. Maka karena roh ini yang dihembuskan untuk memberi kehidupan, maka dikatakan roh ini keluar dari Bapa. Coba kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Karena Allah itu kekal, sejak kekal ya punya roh itu, maka rohnya juga disebut roh yang kekal. Coba kita baca dalam Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Roh yang kekal. Ya. Jadi ada orang tanya, firman-Nya Allah juga keluar dari Allah kan? Di dalam Yohanes 8 ayat 42, tolong. Kristus sebagai firman Allah mengatakan, Yohanes 8:42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Nah, kalau Kristus keluar dari Allah, tadinya di mananya Allah? Dalam Allah. Lalu, kita bandingkan lagi, Yohanes 15:26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Karena Kristus keluar dari Allah, keluar dari Bapa, roh juga keluar dari Bapa. Apa roh itu bukan anak yang kedua? Katanya gitu. Ya enggaklah, keluarnya kan berbeda fungsi. Ketika nafas saya keluar dari saya, apakah nafas saya itu anak saya? Ya bukan. Ketika bayi keluar dari ibunya, apa sih bayi itu nafas ibunya? Ya enggak, ya anaknya. Keluar dan keluar beda-beda fungsi gitu loh. Kalau firman keluar untuk menyatakan Bapa, maka dia anak. Kalau roh keluar untuk mengembuskan kuasa. Mengembuskan kehidupan. Ya bukan anak yang kedua, karena yang disebut anak itu hanya anak tunggal. Maka tidak mungkin ada anak yang kedua. Ya kan? Coba kita baca di dalam di dalam Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 14 dulu. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Terus? Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal. Nah, jadi siapa yang sebagai anak tunggal Bapa itu? Ya firman ini. Anak tunggal loh ya, berarti nggak ada yang kedua. Terus ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah. Anak tunggal lagi, berarti nggak ada anak yang kedua. Pasal 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal, ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia Coba ayat yang ke-17 coba. sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Coba ada kata-kata anak tunggal lagi nggak di situ? Ayat 18 akhir. 18, oke coba. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Maksudnya apa sih anak tunggal itu? Yang disebut anak tunggal tadi apa dalam Yohanes 1 ayat 14? Firman. Allah berapa adanya? Satu. Firmannya berapa? Satu. Firman itu disebut apa? Anak Anak yang cuma satu? tunggal. Nah, anak tunggal itu artinya, anak tunggal artinya firman yang satu-satunya. Lah Roma kan ada banyak yang disebut anak-anak Allah. Ya, anak dan anak artinya lain. Ada yang disebut anak dalam pengertian yang diangkat melalui iman, kita disebut anak-anak Allah. Ya dah? Coba kita baca di dalam Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, jadi kenapa kita disebut anak Allah? Karena percaya pada Kristus. Nah, Kristus apa karena percaya lalu jadi disebut anak Allah? Bukan. Terus kenapa disebut anak Allah? Karena dia firman yang memang keluar dari Bapa. Terus kita baca Matius pasal 5. Ayatnya ada yang disebut anak Allah karena merefleksikan sifat-sifat Allah pada dirinya. Coba kita baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak. Nah, dia disebut anak Allah karena punya sifat damai seperti sifatnya Allah. Ya toh? Ada yang disebut anak Allah karena diciptakan langsung oleh Allah, seperti malaikat. Malaikat juga disebut anak Allah. Jadi ada banyak istilah anak-anak Allah, tapi tidak ada satupun dari sebutan itu yang menunjukkan bahwa mereka adalah firman dari Allah yang satu-satunya yang keluar dari Allah. Dengan demikian, firman yang satu-satunya berapa? Ya satu. Jadi ada banyak anak-anak Allah, tetapi hanya ada satu anak tunggal, yaitu firman yang keluar dari Allah. Jelas ini ya? Jadi kalau begitu, Roh Kudus bukan anak yang kedua dari Allah. Allah tidak punya anak yang kedua. Meskipun kata anak ini bukan artinya bahwa Allah itu melahirkan karena kawin, bukan. Anak ini menunjukkan firman. Oleh karena itu, sebutan untuk Roh Kudus bukan anak. Roh Kudus adalah nafasnya Allah atau kuasanya Allah. Kita baca di dalam Lukas pasal 1 ayat 34 35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum suami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi. Nah, Roh Kudus akan turun ke atasmu, para lelaki, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi. Berarti kalau gitu, sini apa? Roh Kudus apa? Dinyatakan sebagai kuasa, dinyatakan sebagai nafas, dinyatakan sebagai hidup. Itu tadi. Jadi itu loh, jadi kalau definisinya nggak ada, hanya kita tahu Roh Kudus itu siapa, ya ini gitu loh. Ya, jelas ini ya. Dan Saudara Yohanes, coba agak rajin sedikit lah. Lihat dalam YouTube saya itu banyak, cari ketik gitu Roh Kudus, dan keluar itu. Jadi yang semua ditanyakan sebelum tanya, karena semua banyak jawaban yang banyak pertanyaan yang sama sudah saya jawab. Cari dulu. Jadi saudara-saudara yang kalau mau tanya, lihat dulu, klik ada nggak. Jadi nggak usah ditanyakan lagi, masuk pasti jawabannya ada di situ gitu ya. Sudah. Ya, oke. Saya kira itu saja. Tuhan berkati atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.